Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ina Devrian CDO, kelas C, NIM 1703030116. Saya akan menjelaskan tentang cara melakukan korupsi yang efektif. Masalah korupsi sekarang ini memang sangat banyak, sengaja maupun tidak sengaja, orang lain mengambil hak milik orang lain menjadi miliknya sendiri. Mereka mengambil keuntungan dalam melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang licik yang orang lain tidak tahu, yang berdampak negatif. Apalagi korupsi, lebih makronya lagi, dampak korupsi ini semakin relatif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya bangunan negara, apalagi jika pelakunya berasal dari para penguasa yang eksklusif dan sifat dekreatif pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggara kekuasaan dapat mengakibatkan meningkatnya perbuatan korupsi, sehingga korupsi akan selalu terhubungkan dengan sifat monopoli, dekreasi, dan akuntabilitas. Begitu juga sebaliknya, bila kekuasaan terpusat atau terbagi seperti otonomi daerah, sehingga korupsi tidak akan selalu mengikuti sesuai dengan otonomi tersebut. Permasalahan ini dikarenakan kekuasaan berpindah dari suatu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom. Jika virus korupsi pun akan selalu mengikuti yang mana berpindah dari satu pusat kekuasaan dan mengalir ke pusat kekuasaan lainnya. Tetapi harus pada titik oligarki, harus bisnis korupsi ini merupakan hal yang sementara dinikmati saja, tetapi akan berdampak tidak baik ke depannya, dan kejahatan tersebut berujung akan dihukum sesuai apa yang dilakukan atau diperbuat, walaupun sudah disembunyikan dengan cara yang lebih besar, tetapi lama-kelamaan akan tercium juga dan akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara ini tidaklah salah jika ada candaan yang menyebut bahwa Indonesia sekarang ini tidak mempunyai produk asli yang menyebut bahwa Indonesia sekarang ini tidak mempunyai produk asli yang mencerminkan sebagai kekayaan bangsa sendiri, kecuali hanya korupsi. Perusahaan-perusahaan besar yang terdiri dari mega ternyata bukanlah milik dari masyarakat atau modal besar Indonesia, akan tetapi kepunyaan pemodal dari negeri asing. Dalam berbagai literatur disampaikan bahwa korupsi merupakan penyakit yang sangat disukai oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi berawal dari negara-negara lain. Dalam bahasa Latin, itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, Amerika, dan lain-lain. Korupsi yang kemudian menjadi demikian akrab sebagai penyakit yang sebagian orang membenci dan memusuhinya. Akan tetapi sebagian banyak orang yang menyukai korupsi tersebut. Adapun yang dipunya oleh Indonesia, tinggal kultur korupsi yang terus-menerus mengalami dinamika dan bahan reinkarnasi, sehingga gaya berkorupsinya berlanjut mengalami diverifikasi. Ada saja model baru strategi berkorupsi yang dihasilkan atau didesain oleh koruptor. Sebagai refleksi terbukti seperti data yang diungkap Kementerian Dalam Negeri, dan ada juga pepatah yang mengatakan bahwa sederas-derasnya hujan pasti akan reda juga. Dan pepatah tersebut sepandan dengan pertanyaan bagaimana berkecamuknya perang, namun pasti akan berakhir juga. Begitulah seumpama korupsi di Indonesia, meskipun lagi parah-parahnya, tapi yakinlah pasti pada suatu saat akan berhenti juga.
Menurut laporan Indonesia, kerugian negara akibat korupsi meningkat secara signifikasi dari tahun 2016 sampai ke tahun 2017. Bahkan nilainya pun sangat spektakuler sehingga kasus korupsi ini sangat merajalela, dan dengan jumlah kasus tersangka mencapai jumlah orang yang banyak dengan nilai yang triliun, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan penyalahgunaan anggaran yang mencapai beberapa kasus dan menyebabkan kerugian negara yang mencapai beberapa triliun. Kemudian diikuti modus penggelembungan harga atau markup dan pungutan berturut-turut, dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tren kasus korupsi dari tahun ke tahun sangat meningkat, dan banyak juga pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Ada juga cara yang efektif, misalnya melakukan festival anti korupsi yang bertujuan untuk mengalahkan sikap anti korupsi di kalangan masyarakat. Dan festival melawan korupsi ini dengan cara yang menarik, misalnya Expo Anti Korupsi. Event ini menjadi ajang kreatif terutama bagi generasi milenial saat ini. Ada suatu pesan yang berbunyi, yang bermakna tidak ada yang menakutkan atau menggetarkan. Orang baik yang melakukan kewajiban tugasnya dengan jujur. Pesan ini mengajarkan tentang urgensi menjaga etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Realitas ini mengisyaratkan bahwa sosok hebat merupakan deskripsi seseorang yang teguh pendirian dalam menjalankan kejujuran, tidak goyah ketika dihadapkan dengan banyak godaan, atau setia menjalankan kewajiban yang diamankan oleh suatu negara. Meski beragam penyakit budaya, politik, ekonomi, dan lainnya serta bergulung banyak, sayangnya menjadi seorang yang menjadi pegiat atau mengaplikasi kewajiban yang dengan jujur itu bukan persoalan yang mudah. Begitu banyak mudah ditemukan oleh sekumpulan atau para pengkhianat dari pendusta amanat. Mereka ini kelompok berdasi yang lantang mengucapkan sumpah tentang kewajiban menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun teman-teman, sumpah ini tidak lebih dari aksesoris mereka dalam melakukan suatu sumpah dengan rakyat bahwa mereka tidak akan berkorupsi. Namun realitasnya, sikap dan perilakunya menunjukkan sebagai sumpah masyarakat, mereka ini lebih arogan menjatuhkan opsi sebagai produsen dan pelaku korupsi. Ada juga ahli yang pernah menyatakan bahwa di negeri ini masih banyak orang yang baik di antara banyaknya orang jahat. Pertanyaan ini seharusnya harus didengarkan bahwa sebenarnya orang jahat atau pelaku korupsi ini sangat hegemonik. Akhirnya konstruksi kehidupan keanekaragam atau pemerintah menjadi demikian gampang berhiaskan para koruptor. Koruptor juga menunjukkan para politiknya kalau dirinya dan komunitasnya lebih superlatif atau superior dibandingkan dengan kekuatan dari manapun. Mereka melebarkan langkah yang kuat untuk memasuki beberapa ranah strategis seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jati Diri Jawa Post pernah menulis bahwa saat KPK memulai penjaringan bahwa KPK tidak boleh diisi orang-orang biasa saja, apalagi cuma pemburu jabatan.
lembaga ini mesti kuat karena musuh tersingitnya kerap justru orang-orang berbaju penegak hukum. Begitu integritas mereka diragukan ke KPK akan orang-orang berbaju penegak. Begitu integritas mereka diragukan KPK dan kehilangan nyawa. Tak lebih dari lembaga-lembaga pemberantas korupsi juga memiliki problem di Indonesia sudah merata ke segala lapisan, yaitu kita perlu memahami politik dan puitis korupsi untuk mendapatkan ukuran kompleksitas kulturalnya. Terlihat dari suap ringan dan dengan keberatan etis dan metodologis itu, pembenaran apa saja yang bisa untuk antropologi korupsi dan apa yang dapat berkontribusi antropologi untuk memahami korupsi, mengingat literatur yang sangat luas yang sudah ada pada subjek dalam disiplin ilmu, khususnya ekonomi politik dan hubungan internasional. Ernest Gellner pernah menulis berkenaan dengan perlindungan bahwa kita dapat juga mengakui bahwa subjek tersebut menarik bagi politik kita. Kami suka mengamati hubungan politik yang kami duga ilegal. Tidak diragukan lagi, korupsi memiliki daya tarik yang sama, karena juga merupakan jenis hubungan dan perilaku politik yang terlarang. Tetapi kami percaya adanya argumentasi yang lebih substansif untuk antropologi korupsi. Ada 4 diantaranya sangat menonjol. Pertama, korupsi menimbulkan masalah signifikasi konseptual dan epistemologis. Jika antropologi peduli dengan memahami aturan dan norma yang mengatur perilaku sosial, maka cara yang baik untuk mengeksplorasi kode-kode ini adalah dengan memeriksa contoh-contoh di mana mereka dilanggar. Bagaimana orang bereaksi terhadap pelanggaran tersebut dan strategi dan taktik yang digunakan untuk bernegosiasi antara norma dan aturan yang berbeda. Baik, kita juga dapat menemukan bahwa ada aturan meskipun formal dan pragmatis. Dan kode budaya yang mengatur cara korupsi ini sendiri harus memang terjadi lebih lanjut tentang ini. Fokus pada korupsi menarik perhatian kita pada bidang ambigu kegiatan yang terjadi di dalam dan di luar hukum, dan mengundang kita untuk merenungkan secara kritis dan tidak hanya pada pertanyaan yang lebih luas. Dan saya akan menjelaskan tentang data-data korupsi yang ada di NTT.